Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hafsan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal untuk persiapan menghadapi tes P3K untuk formasi dosen tahun ini. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah tentang salah satu kisi-kisi yang bakalan muncul, yaitu penalaran analitis dan pemecahan masalah. Baik ya Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelum saya bahaskan soalnya, saya berharap agar channel ini di-subscribe terlebih dahulu, serta agar video ini diberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan Bapak Ibu terhadap channel ini. Dan kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat soal-soal, pembahasan soal-soal ya untuk P3K formasi dosen, itu bisa dilihat ya di deskripsi video yang ada di bawah video ini. Di sana sudah lengkap tersedia mulai dari kompetensi manajerial, sosial kultural, serta kompetensi wawancara. Baik, jadi untuk soal pemecahan masalah dengan penalaran analitis itu Bapak Ibu berbagai macam soal yang bakal muncul. Ya, salah satu bentuk soal yang muncul adalah tentang soal yang Bapak Ibu lihat di layar perangkat sekarang, yaitu ada informasi teks, kemudian nanti kita lihat yang mana yang sesuai atau tidak sesuai dengan bacaan teks yang tersedia. Nah, coba diperhatikan di sini. Di sini ada informasi teks disiapkan untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 7. Ya. Nah, di sini bisa dilihat ada bacaan singkat di sini, kemudian ada grafik di sebelah kanan. Nantinya teks ini dengan grafiknya bakal muncul di setiap soal. Jadi, saya skip dulu untuk dibaca ya teks ini, karena nanti saya ulangi untuk setiap nomor soal yang dibahas, teks ini bakal muncul ya. Baik, jadi kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya, diperhatikan di sini ya, dilihat. Nah, berikut ini adalah pernyataan yang tepat berdasarkan paragraf pertama. Jadi saya munculkan kembali teks yang tersedia di slide yang pertama tadi. Oke, perhatikan di sini. Yang dilihat di sini pernyataan yang tepat. Jadi kalau misalkan pernyataan yang tepat, berarti kita mencari ya pilihan jawaban yang betul-betul sesuai dengan paragraf yang diminta. Di sini kan paragraf pertama, berarti kita lihat yang ini. Kita baca dulu ya, seperti biasa untuk menguji kemampuan literasi dari Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, di sini podcast atau rekaman audio yang dapat didengarkan melalui internet itu biasanya diselingi dengan iklan. Nah, kemudian iklan juga menjadi sumber pendapatan dari podcast. Jadi seperti halnya dengan YouTube ini Bapak Ibu, itu pendapatan YouTube itu didapatkan dari iklan yang tersedia di YouTube ini. Sama dengan di podcast. Jadi kalau misalkan kita membuat suatu podcast atau rekaman audio, biasanya ada iklan yang terselip atau diselingi. Ya, itu dikarenakan podcast yang kita buat bisa mendapatkan penghasilan dari iklan yang disediakan, diselipkan. Nah, serupa dengan media lainnya, ya, apakah itu YouTube, apakah itu Instagram atau Facebook yang sifatnya untuk menyebarkan informasi, biasanya ada iklan yang diselipkan. Nah, sekarang diperhatikan di sini. Kita lihat ya, bagian A di sini, podcast dinilai sebagai media internet yang cukup menguntungkan. Apakah bagian A ini tersedia di paragraf pertama? Ya, ini sepertinya tidak ada ya tertulis di sini. Oke. Kemudian untuk bagian B, iklan di podcast itu terkesan monoton dan berulang-ulang. Untuk bagian B ini itu juga tidak tersedia di paragraf pertama. Jadi ini salah. Kemudian untuk bagian C, rekaman audio di Indonesia dinilai kurang menguntungkan. Lebih-lebih ini, ya ini tidak ada informasi di paragraf tersebut. Kemudian bagian D, iklan menjadi salah satu sumber pendapatan podcast. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa ada tertera di sini juga. Di sini dikatakan iklan itu juga menjadi sumber pendapatan podcast. Berarti ini sudah benar ya jawabannya. Coba kita lihat bagian E. Durasi iklan podcast maksimal 90 detik. Ini tidak dibahas sama sekali ya di paragraf pertama. Kalau kita lihat itu nanti dibahas di paragraf kedua mengenai durasi iklan ya yang tersedia di podcast. Jadi ini salah. Kalau begitu jawabannya adalah D.
Nah, sekarang nomor 2, diperhatikan. Saya munculkan kembali untuk teks yang disediakan. Nah, di sini soalnya berikut ini adalah simpulan yang benar berdasarkan paragraf kedua. Jadi kita baca dulu paragraf kedua. Ya. Nah, di sini durasi yang ditawarkan pun berbeda-beda. Ya, durasi iklan yang dimaksud yang tadi. Mulai dari iklan 15 detik hingga lebih dari 90 detik. Ya, jadi ini sama halnya kalau misalkan Bapak Ibu mengandrungi misalkan di Instagram atau di TikTok itu biasanya maksimal ada iklan yang diselipkan itu maksimalnya 90 detik. Nah, selama 2018 iklan podcast yang paling banyak disiarkan itu atau 30% ya dari total itu menghabiskan waktu 60 detik. Ini maksudnya total penayangan ya 30%. Jadi biasanya yang paling banyak waktu yang dihabiskan di iklan tersebut itu 60 detik. Ya. Tepat di bawahnya, iklan berdurasi 90 detik menyusul dengan 27%. Jadi ini 60 detik yang paling banyak muncul disiarkan di podcast. Kemudian sementara iklan yang paling sedikit ditayangkan itu berdurasi lebih dari 90 detik atau hanya 1% dari total penayangan. Nah, sekarang kita lihat ya. Bagian A, iklan podcast bernilai fantastis. Ya, ini tidak dibahas di paragraf kedua ini. Nah, karena paragraf kedua ini lebih banyak dibahas tentang durasi iklan yang terselip. Ini salah. Kemudian bagian B, iklan podcast cukup bervariasi. Ini tanda tanya terlebih dahulu. Kemudian bagian C, durasi iklan podcast dianggap berlebihan. Ini juga tidak dibahas di sini. Kemudian bagian D, durasi iklan podcast cukup variatif. Nah, kalau kita lihat di sini, yang dibahas di paragraf kedua, memang yang dibahas adalah beberapa durasi iklan yang berbeda-beda. Ya, dengan total penayangannya. Jadi ini kita simpan dulu. Kemudian bagian E, durasi iklan podcast cukup fleksibel. Ini juga masih tanda tanya. Kembali kita lihat di sini, Bapak Ibu. Nah, yang dibahas di sini kan adalah durasi iklan yang berbeda-beda ya, beserta total penayangannya. Kalau begitu kita langsung saja, itu jawabannya di sini adalah D, durasi iklan yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya, diperhatikan. Ya, nomor 3 di sini dilihat berikut ini adalah pernyataan yang paling mungkin. Ya, di sini pernyataan yang paling mungkin berdasarkan paragraf pertama. Oke, kita munculkan lagi teksnya. Nah, dilihat. Ini kita langsung saja ya, karena tadi mungkin sudah kita baca berkali-kali. Bagian A di sini, podcast adalah rekaman audio Indonesia yang fenomenal. Ya, ini bukan ya dibahas di sini. Kalau intinya untuk paragraf pertama ini, sebenarnya intinya adalah tentang bahwa iklan itu merupakan salah satu sumber pendapatan dari podcast. Oke, sehingga ini salah. Kemudian bagian B, podcast ini adalah media Indonesia dengan banyak sekali keuntungan. Ini juga bukan. Bagian C, podcast adalah media luar negeri dengan banyak sekali keuntungan. Ini salah juga. Bagian D, podcast adalah rekaman audio yang paling digandrungi dalam sejarah. Ini salah juga. Sehingga kalau begitu adalah E. Ya. Alasannya karena kan di sini kan dikatakan podcast adalah rekaman audio yang cukup menyajikan saat ini. Kenapa dikatakan seperti ini? Itu karena di podcast itu bisa kita selingi iklan yang merupakan sumber pendapatan dari podcast tersebut. Jadi yang paling mungkin di sini adalah E. Ya. Nomor 4. Ya, oke. Nah, berikut ini adalah simpulan yang tepat dari data grafik. Saya perlihatkan terlebih dahulu grafik yang Nah, sekarang di sini. Nah, di sini berbeda-beda durasi iklan podcast di tahun 2008. Sumbernya di sini adalah databox katadata.com. Nah, di sini untuk lebih dari 90 detik itu 1% penayangan. Kemudian 15 detik itu banyak ya, 23%. Kemudian untuk durasi iklan 30 detik 19%. Durasi iklan 60 detik 30%, serta durasi iklan 90 detik itu ada 27%. Nah, kita lihat ya yang mana yang sesuai dengan data grafik yang tersedia. Nah, apakah bagian A
durasi iklan podcast lebih dari 90 detik adalah yang terendah. Ini durasi iklan podcast lebih dari 90 detik adalah yang terendah. Ini adalah 5 peringkat terbesar ya, 5 peringkat terbesar di sini. Jadi ini kita simpan dulu. Bagian B, durasi iklan podcast 60 detik dinilai paling efisien. Ini tidak ada keterangan seperti itu. Kemudian bagian C, durasi iklan podcast 23 detik dinilai cukup efisien. Ini juga tidak ada ya keterangan seperti itu. Bagian D, durasi iklan podcast itu cukup beragam. Ini kita lihat dulu. Kemudian bagian E, durasi iklan podcast cukup menguntungkan. Ini juga tidak ada jawabannya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan berbeda-beda ya sesuai dengan banyaknya durasi penayangan dari 90 durasi iklan. Jadi kalau begitu jawaban di sini yang tepat adalah D, durasi iklan podcast itu cukup beragam. Ya. Oke, nomor 5. Lihat. Jika persentase durasi iklan podcast 30 detik bertambah 2 kali lipat. Ya. Maka jawabannya di sini ya pasti durasi iklan podcast tersebut adalah durasi yang paling banyak ditayangkan. Ya, karena 30 detik saja dia masih paling tinggi ya persentase penayangannya. Berarti kalau dikali 2 tetap dia yang paling tinggi. A. Oke, bagian nomor 6 dilihat. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat dari paragraf ketiga. Oke, kita lihat kembali untuk paragraf ketiga. Kita baca dulu. Nah, di sini genre podcast terpopuler itu adalah berita, politik, dan kejadian yang tengah hangat dibicarakan. Itu sekitar 18,4%. Kemudian selain itu, komedi 13,9%, bisnis 12,8%, dan pendidikan 10,6%, dan seni hiburan itu 10% masuk dalam daftar 5 genre teratas. Ya. Nah, kelima genre tersebut itu menghasilkan 65,7% dari total pendapatan. Wah, ini luar biasa ya, bisa dijadikan sebagai bisnis ini. Kita buat podcast, tetapi podcast ini harus betul-betul sesuai ya dengan kebutuhan. Ya. Itu pada tahun 2018 mencapai 479,1 juta US dollar atau setara 7 triliun rupiah. Ya, itu untuk kurs 14.700 US dollar. Nah, oke, dilihat ya di sini. Nah, untuk nomor 6, genre pendidikan adalah genre yang paling difavoritkan di podcast. Pendidikan bukan, ya, ini salah. Kemudian untuk genre seni hiburan adalah genre terendah di podcast. Ini bukan. Ya. Bagian B, genre komedi adalah genre yang paling dicari. Yang kedua, betul. Ya, ini. Oke, langsung saja jawabannya adalah C. Nomor 7. Lihat. Ya, jika genre seni hiburan menjadi genre teratas di podcast, maka ya kita lihat kalau seandainya di sini seni hiburan dia masuk yang teratas. Ya, kita lihat berarti kalau begitu langsung saja ya kita simpulkan bahwa kalau seandainya dia teratas maka sudah pasti dia menjadi genre yang terfavorit. C. Ya. Oke, sekarang untuk sementara sampai di situ dulu ya, Bapak-Ibu, teman-teman semua, untuk kisi-kisi soal penalaran dan pemecahan masalah. Nanti saya lanjutkan lagi di pembahasan video selanjutnya. Dan pastikan Bapak Ibu tetap stay tune di channel Ruang Tentor ini. Baik, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.